Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marwani. Saya Nabi Badali. Saya Yusan Samati. Saya Akbar Kurniawan. Saya Muhammad Rifki. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan materi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang pertama akan dijawab oleh Abdar Kurniawan. Soal yang ke-1, aspek politik. Soalnya kemajuan IPTEK telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dan bangsa pada kehidupan politik yang lebih terbuka, transparan, demokratis, dan menghargai HAM. Namun dalam implementasinya sering menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seperti unjuk rasa dan demokrasi yang rusuh, penjarahan, perusakan fasilitas umum, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana upaya agar keterbukaan, transparansi, dan demokrasi tidak mengganggu stabilitas politik nasional? Jawabannya, IPTEK merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasa ilmu pengetahuan teknologi. Mengikuti buku perubahan pengetahuan teknologi mendukung kualitas sumber daya manusia di era normal. Teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencegah masalah, sebaliknya ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah menjawab pertanyaan, dan tujuan teknologi adalah menentukan solusi untuk sebuah masalah. Dengan tujuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan, masing-masing saling membantu untuk sebuah kemajuan. Terima kasih jawabannya Abdar Kurniawan. Yang kedua, aspek ekonomi. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang harus dilakukan negara dan pemerintah dalam rangka menghadapi pasar global tersebut? Akan dibacakan oleh Nabi Badali. Menurut Anda, apakah yang harus dilakukan negara dan pemerintah dalam rangka menghadapi pasar global tersebut dalam mewujudkan integrasi nasional negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi ancaman di bidang ekonomi? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang globalisasi adalah ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini tidak ada negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dalam perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritori negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan di seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, dan keterkaitan antar ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi di suatu sisi internasional secara kompetitif, di suatu sisi lain membuka peluang menjadi keuntungan. Globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Menghadapi dampak negatif globalisasi ekonomi, terutama dalam hal persaingan dengan produk impor, pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah berikut melindungi dan memajukan sektor ekonomi lokal. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Stimulasi ekonomi lokal. 2. Pengembangan inovasi dan kreativitas. 3. Regulasi dan kebijakan proteksionis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Insani Sakati. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Apa strategi dan upaya yang harus dilakukan agar amanat Konstitusi Pasal 3 UUD NRI tahun 1945 dapat diwujudkan?
Pertama, pandangan terhadap peran pemerintah dalam regulasi ekonomi dan penurunan subsidi sektor ekonomi rakyat perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pemenuhan hak asasi ekonomi rakyat. Di bawahnya ada beberapa strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi amanah konstitusi pasal ketiga UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, penguatan sektor ekonomi rakyat. Kebijakan subsidi yang tepat sasaran, menerapkan kebijakan subsidi yang lebih terarah, fokus pada sektor-sektor yang benar untuk membutuhkan dukungan seperti petani kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Peningkatan akses keuangan, memfasilitasi akses keuangan bagi pelaku usaha kecil melalui program perbankan inklusif dan dukungan modal usaha. Yang kedua, pemberdayaan koperasi. Peningkatan dukungan koperasi, memberikan dukungan lebih lanjut kepada koperasi sebagai bentuk usaha bersama, termasuk melalui pendanaan, pelatihan, dan manajerial dan akses pasar yang lebih luas. Dan membentuk jaringan koperasi, mendorong pembentukan jaringan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Ketiga, penyerapan tenaga kerja. Program pelatihan dan pendidikan, membangun program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memenuhi permintaan industri. Dukungan untuk usaha kecil, memberikan insentif dan dukungan khusus untuk usaha kecil dan menengah agar dapat berperan lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, regulasi ekonomi dan yang berkeadilan. Penguasaan peran pemerintah. Pemerintah perlu tetap aktif dalam mengatur dan menguasai sektor-sektor strategi yang memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip konstitusi pasal 33. Mekanisme pasar yang adil, memastikan bahwa mekanisme pasar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya dalam aspek hukum dan hankam akan dibacakan oleh Muhammad Rifki. A. Bagaimana pandangan saudara sebagai pelajar dalam upaya pencegah terorisme? Jawab. Terorisme menurut KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan atau terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI membuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sedang menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1/202 Jo Undang-Undang 5 tahun 2018. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Upaya pencegahan terorisme melibatkan serangkaian tindakan yang kompleks dan terkoordinasi untuk mengurangi potensi ancaman terorisme serta mengatasi akar penyebabnya. Beberapa pandangan dan strategi yang umumnya diakui dalam upaya pencegahan terorisme melibatkan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berikut adalah rincian lebih lanjut. 1. Keamanan, intelijen dan penegakan hukum. 2. Keamanan perbatasan. 3. Perlindungan infrastruktur kritis. 2. Aspek sosial dan ekonomi. Pertama, pemberdayaan komunitas. 3. Penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaannya adalah sebagai seorang pelajar, apa yang harus dilakukan supaya tidak masuk dan terjerumus ke dalam kelompok terorisme? Jawabannya, mencegah individu dari masuk dan terjerumus ke dalam kelompok terorisme melibatkan pendekatan yang holistik dan melibatkan sebagai sektor termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah radikalisme dan rekrutmen ke kelompok terorisme. 1. Pendidikan dan kesadaran. Kurikulum pendidikan yang toleran menyertakan materi pelajaran yang mempromosikan toleransi, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagaman dan kurikulum pendidikan. 2. Pemberdayaan komunitas.
membangun kemitraan dan komunitas, memperkuat hubungan antara pemerintah, lembaga sosial, dan pemimpin komunitas untuk bersama-sama mencegah radikalisme. 3. Pencegahan radikalisasi online. Pendidikan literasi digital, meningkatkan kesadaran tentang risiko radikalisasi online dan memberikan pelatihan literasi digital. 4. Mentoring dan konseling. Program mentoring menyediakan program mentoring untuk individu yang berisiko agar mereka memiliki seorang yang dapat memberikan panduan dan dukungan positif. 5. Tindakan hukum yang penegakan hukum yang ketat. Sekian jawaban dari kami. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.